Gara-gara mood udah berantakan, ibadah di gereja jadi ogah-ogahan. Gua skip perjamuan kudus karena gua sadar diri hati belum beres. Tapi pas bokap nanya kenapa nggak perjamuan kudus, gua bilang dengan nada ketus, lagi dapet. Thank you buat akun manusia biasa untuk sharingnya. Menurut saya, ini adalah contoh yang sangat berharga. Memilih untuk tidak mengikuti perjamuan kudus karena sedang ada masalah dengan orang tua. Oke, saya rasa kita perlu belajar di sini. Yang terpenting sebetulnya dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Dengan mengakui bahwa kita itu merasa tidak layak atau belum siap mengikuti perjamuan kudus, itu adalah sebuah tindakan yang menurut saya adalah tindakan yang mulia. Dan menganggap bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang serius, nggak boleh main-main dengan hal itu. Yang kita mesti ingat adalah perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar ritual, tapi pertemuan yang sakral antara kita itu dengan Tuhan, di mana kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu rupa dengan mencurahkan darahnya dan memberikan tubuhnya bagi orang berdosa. Yang kedua, saya juga mau mengatakan bahwa begini, tidak mengikuti perjamuan kudus itu tidak akan membuat kamu kehilangan keselamatanmu di dalam Tuhan Yesus. Yang mesti diingat adalah perjamuan kudus itu bukanlah sarana keselamatan bagi orang Kristen, tetapi perjamuan kudus itu adalah sarana atau wadah untuk kita mengingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan orang berdosa dengan cara mengorbankan tubuh dan darahnya melalui penderitaan di atas kayu salib. Sehingga, kalaupun kamu skip perjamuan kudus, menurut saya kamu tidak akan kehilangan keselamatanmu asal kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga, penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen untuk mengingat pengorbanan Tuhan yang mulia dan berharga itu dengan hati yang bersih, mengoreksi hati dan menjaga hati kita sebelum mengambil roti dan cawan anggur itu. Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 11 ayat 28 pernah mengatakan seperti ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi penting sekali untuk kita menguji hati kita. Bersih apa tidak di hadapan Tuhan? Punya masalah apa enggak dengan orang lain? Kalau iya punya, bereskan itu baru engkau mengikuti perjamuan kudus. Dan yang ketiga, ini nih yang berbahaya nih. Kalau kita itu mengikuti perjamuan kudus tanpa memeriksa hati terlebih dahulu, akibatnya kita akan jadi orang Kristen yang tidak peka dengan dosa, bahkan tidak akan pernah peka dengan kekudusan Tuhan. Dan yang paling mengerikan sebetulnya adalah kalau kita mulai merasa biasa terhadap sakramen ini atau menganggapnya hanya sebagai bagian daripada rutinitas ibadah, maka lama-lama kita bisa jadi orang Kristen yang menganggap diri selalu benar. Dan lebih parah lagi adalah kita lupa akan pengorbanan Tuhan yang begitu mulia, yang menderita. Seharusnya di momen perjamuan kudus itu, kita juga menghargai dan menghormatinya dengan tepat. Bagaimana menurut kalian? Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.